Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Irna. Apa kabarnya hari ini? Sudah lama ndak ketemu ya Bu? Ya Bu Irna, alhamdulillah baik Bu. Tapi sekarang lagi banyak pikiran Bu. Wah, lagi banyak pikiran ya Bu Fitri. Iya, Tentang apa sih Bu? tentang permasalahan di sekolah Bu. Maka dari itu saya ingin ketemu dengan Bu Erna. Oh alah begitu ya Bu. Oh pantesan Bu Fitri tadi ketika ketemu saya langsung Saya izin ini ya, mencari pantesan. saya ya. Oke. Jadi Iya, apa yang ingin Bu Fitri bahas pada pertemuan hari ini Bu? eh, begini Bu. Saya ingin memperoleh ide dan solusi atas permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Wah, Bu Fitri sedang Masih ada jalan ini ya. permasalahan di sekolahnya. Eee, Kira-kira permasalahan seperti apa itu, Bu Fitri? Oke, Begini Bu, setelah saya amati, semakin hari sikap siswa terhadap guru dan rekan-rekannya menjadi kurang baik Bu. Saya merasa tergerak untuk segera menyikapi permasalahan ini. Namun saya bingung tentang ide yang bisa saya lakukan Bu. Sikap siswa terhadap guru dan rekan-rekannya kurang baik begitu ya, Bu Fitri? Contohnya sikap yang seperti apa itu, Bu Fitri? Contohnya ya Bu, siswa itu suka teriak-teriak Bu di depan guru waktu jam istirahat atau waktu di dalam kelas Bu, bahkan kurang sopan saat berbicara, suka berkata kasar terhadap teman-temannya. Pemandangan seperti itu saya temui hampir setiap hari loh Bu. Wah, ternyata ini ya, Bu, sikapnya memang kurang baik ya. Menurut Bu Fitri, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Fitri sekarang ini di angka berapa, Bu? Bisa membuat keberhasilan membuat sikap siswa terhadap guru dan rekan-rekannya baik, Bu? Iya. Kalau menurut saya sih masih di angka 6 Bu. Bagaimana angka 6 itu menurut Bu Fitri? Ya belum semua siswa dilihat mempunyai ya sopan santun tangannya. yang baik, Bu. Jadi saya Monggo. merasa Silakan. harus berpikir, ini gimana ya caranya untuk mengatasinya. Jadi merasa belum menjadi guru yang berhasil gitu, Bu. Lantas Bu Fitri ingin meningkatkan posisi Ibu di angka berapa? Saya pikir 8 sudah oke ya, Bu. 8 ya? Jadi, apa yang sudah Ibu Fitri lakukan dalam menghadapi masalah yang Ibu Fitri hadapi ini? Saya setiap hari menasihati anak-anak loh, Bu, sebenarnya. Namun hasilnya sama saja, Bu. Mereka tetap mengulangi kembali sikap yang kurang baik tersebut. Sampai saya bingung harus berbuat apa, Bu. Anak-anak sekarang berbeda dengan zaman dulu yang masih memiliki adab dan sopan santun yang baik. Jadi Bu Fitri merasakan adanya perbedaan antara anak-anak pada masa dulu, zaman kita dulu ya Bu, dengan zaman sekarang, begitu Bu? Iya, Bu. Mungkin Ibu Fitri bisa menceritakan lebih lanjut perbedaannya? Iya, Bu. Kalau dulu itu anak-anak memiliki sikap yang sopan, tutur kata halus dengan rekannya, bercanda juga sewajarnya. Namun pada saat ini semuanya berbanding terbalik, Bu. Kira-kira perubahan tersebut terjadi karena apa ya Bu Fitri? Mungkin karena nasihat yang saya berikan itu tidak benar-benar mereka terima dan laksanakan ya, Bu. Memangnya di dalam nasihat yang Ibu berikan itu, eee, ada nilai-nilai positifnya yang belum benar-benar diterima oleh mereka, Bu? Iya, Bu. Mungkin apa ya?
Mungkin apa yang saya sampaikan belum bisa menggerakkan motivasi mereka untuk merubah sikap mereka, Bu. Wah, mungkin saja seperti itu, Bu Fitri. Eee, Nilai kebajikan apa sih yang Bu Fitri kondisikan pada permasalahan yang Ibu hadapi kali ini? Sebenarnya ya, Bu, saya itu ingin menanamkan nilai kebajikan saling menghormati, Bu, baik dengan siswa, dengan sesama siswa ya, dengan rekan mereka sendiri itu, atau juga dengan Bapak Ibu guru, Bu. Siswa dapat menunjukkan sikap hormat ke guru, selain itu juga ke rekan-rekannya. Oh begitu, Bu Fitri. Jadi, kira-kira upaya apa yang bisa Bu Fitri lakukan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut? Mungkin saya akan membentuk kesepakatan dengan murid, Bu, tentang nilai-nilai kebajikan, baik itu di kelas maupun dalam seluruh kegiatan di lingkup sekolah, Bu. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Kira-kira bentuk kegiatan apa yang bisa Bu Fitri gunakan untuk melatih, dan memelihara nilai-nilai tersebut agar benar-benar diresapi oleh muridnya Bu Fitri? Ya, mungkin saya akan bentuk beberapa pembiasaan, Bu, yang diterapkan oleh siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi Bu Fitri akan membentuk beberapa pembiasaan yang diterapkan oleh siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Kalau saya boleh tahu nih Bu, rencana-rencana itu seperti apa Bu Fitri? Ya, pertama, saya itu akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, Bu. Seperti yang telah kita pelajari bersama ya, Bu, dulu waktu kuliah. Saya juga akan fokus dan menitik beratkan pada nilai kebajikan saling menghormati, Bu. Oh begitu. Jadi setelah murid sepakat untuk memilih sikap saling menghormati pada keyakinan kelas yang mereka buat, apa yang akan Bu Fitri lakukan? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan merancang beberapa kegiatan kokurikuler yang tujuannya itu membentuk adab dan sopan santun murid, Bu. Contohnya kegiatan kokurikuler seperti apa itu Bu Fitri? Seperti kegiatan 5S itu loh, Bu Irna, yang senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bu Fitri, kegiatan tersebut kan sudah ada Bu sejak lama. Kira-kira Oh inovasi iya, apa yang bisa Ibu kreasikan? aduh apa ya Bu Irna? Memang betul 5S itu sudah ada ya sejak lama. Hmm, iya, saya punya ide lagi, Bu. Setiap pagi, nanti ada Bapak Ibu guru yang bersiap di depan gerbang, Bu, menyambut murid untuk praktek 5S. Selain itu, akan saya buatkan lagu hasil mengubah tentang 5S dan diputar ketika jam pelajaran atau jam istirahat, Bu. Jadi 5S itu tidak hanya ditempelkan di dinding, Bu, tapi ada praktek langsung yang diberi contoh oleh Bapak Ibu gurunya. Wah, ide bagus itu, Bu. Selain itu, mungkin Bu Fitri punya ide yang lain, Bu. Sebentar ya, Bu, saya pikir dulu ya. Oh iya, ada lagi Bu Irna. Setiap hari Jumat kan ada kegiatan sahaja, Bu, di sekolah saya. Ya, kebetulan anak-anak itu eh, waktu mengenakan pakaian adat, Bu. Sahaja itu akronimnya dari santun berbahasa Jawa. Nah, jadi setiap hari Jumat selama 1 hari penuh, anak-anak itu belajar menggunakan bahasa Jawa halus, Bu. Nah, selain murid bisa berbicara dengan santun, juga akan saya sisipkan di kegiatan tersebut pembiasaan adab sopan santun bersikap terhadap orang yang lebih tua. Ya, minimal anak-anak itu bisa
mengucapkan kata bahasa Jawa itu loh Bu, yang kalau bahasa Indonesia itu ada 4 kata ajaib, di Jawa juga ada ya Bu. Matur nuwun, nuwun sewu, nyuwun tulung, kalih apa ya Bu satunya itu? Ya minimal 3 itu dulu Bu. Wah, kira-kira apakah Bu Fitri bisa melaksanakan rencana tersebut? Pastinya saya akan berkolaborasi Bu dengan kepala sekolah, seluruh rekan guru, dan wali murid jika perlu. Nanti di grup WA saya juga akan menginformasikan di wali murid agar di lingkungan keluarganya juga dipantau Bu sikap sopan santunnya anak-anak di rumah. Saya akan paparkan lebih dulu tentang rencana yang akan saya lakukan agar seluruh guru dan wali murid memiliki persepsi yang sama pada tujuan yang akan dicapai, Bu. Wah, nah Bu Fitri, untuk penyegaran kegiatan itu, apa Bu Fitri punya ide untuk bisa diterapkan? Iya Bu Irna, rencananya saya akan mendokumentasikan setiap pembiasaan dan akan saya posting di media sosial agar siswa dapat memperoleh refleksi dan kegiatan yang sudah mereka lakukan sehari-hari. Selain itu, akan terus mencari sumber dan referensi baru Bu, supaya saya bisa menciptakan program yang inovasi Bu, yang inovatif untuk sekolah saya. Wah, saya setuju banget dengan Bu Fitri. Bu Fitri jadi eksis dong di medsos. Iya Bu, demi kebaikan murid Bu, bukan popularitas saya pribadi. Kan nanti saya postingnya itu di medsosnya sekolah Bu, akan ada YouTube. Dan ada beberapa mungkin foto yang akan saya posting di sosmed saya sendiri Bu, sebagai bahan inspirasi guru-guru yang lain. Wah, luar biasa Bu Fitri. Menurut Bu Fitri, untuk target kegiatan ini butuh waktu berapa lama, Bu? Mungkin sekitar 1 bulan, Bu. Saya akan melaporkan progres yang terjadi pada bulan depan ya, dan saya akan segera membuat perencanaan terkait program saya, Bu. Kemudian, kalau untuk mengetahui progresnya, bagaimana Bu caranya? Saya akan membuat laporan singkat dalam bentuk jurnal digital, Bu, tentang kegiatan yang saya lakukan. Wah, bagus Bu Fitri. Jadi, Bu Fitri akan membuat jurnal digital ya untuk mengetahui Iya, Bu. progresnya. Nah, ketika menjalankan program tersebut, eh, apa ada pihak yang lain yang bisa membantu Bu Fitri? Ada, Bu. Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan mengajak rekan guru serta wali murid untuk berkolaborasi. Jadi, saya harap itu nanti tidak hanya di kelas saya saja, Bu, yang melaksanakan program yang saya rencanakan, tapi seluruh, siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan program yang akan saya rencanakan. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Jadi Bu Fitri, dari apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan hari ini, bagaimana menurut Bu Fitri? Perasaannya Bu Fitri bagaimana? Alhamdulillah, saya merasa plong Bu setelah berbincang dengan Bu Irna. Saya menjadi punya ide untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah saya, Bu. Siap Bu Fitri. Nanti kalau misalnya Bu Fitri ada hal yang ingin didiskusikan lagi dengan saya, Bu Fitri bisa mencari saya atau menghubungi saya terlebih dahulu lewat WA gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada yang perlu diperbincangkan lagi, kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini karena saya masih ada kegiatan nih Bu. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Fitri. Ya, terima kasih sekali ya Bu Irna sudah meluangkan waktu dan bisa memberikan saya semacam apa ya Bu, menggali potensi gitu loh Bu.
Nggih, sebenarnya Bu Fitri sendiri itu punya, solusi dari permasalahannya Bu Fitri, hanya saja mungkin Bu Fitri perlu, pemantik supaya Bu Fitri bisa menemukan kembali solusi yang sebenarnya itu sudah ada dalam dirinya Bu Fitri, begitu. Oh gitu ya Bu Erna ya. Nggih nggih, baik Bu Fitri kalau begitu saya, izin, eee, meninggalkan Bu Fitri dulu ya, karena saya masih ada kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya Bu Fitri. Sama-sama Bu Erna, sampai jumpa. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.